Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa'ada wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang syahidnya Husain radhiyallahu anhu di padang Karbala. Pada tahun 60 Hijriah, ketika Muawiyah bin Abu Sufyan wafat, penduduk Irak mendengar kabar bahwa Husain bin Ali belum berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Maka orang-orang Irak mengirimkan utusan kepada Husain yang membawakan baiat mereka secara tertulis kepadanya. Penduduk Irak tidak ingin kalau Yazid bin Muawiyah yang menjadi khalifah. Bahkan mereka tidak menginginkan Muawiyah, Utsman, Umar, dan Abu Bakar menjadi khalifah. Yang mereka inginkan adalah Ali dan anak keturunannya menjadi pemimpin umat Islam. Melalui utusan tersebut, sampailah 500 pucuk surat lebih yang menyatakan akan membaiat Husain sebagai khalifah. Setelah surat itu sampai di Mekah, Husain tidak terburu-buru membenarkan isi surat itu. Ia mengirimkan sepupunya, Muslim bin Aqil, untuk meneliti kebenaran kabar baiat itu. Sesampainya Muslim di Kufah, ia menyaksikan banyak orang yang sangat menginginkan Husain menjadi khalifah. Lalu mereka membaiat Husain melalui perantara Muslim bin Aqil. Baiat itu terjadi di kediaman Hani bin Urwah. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Yazid bin Muawiyah di ibu kota kekhalifahan Syam. Lalu ia mengutus Ubaidullah bin Ziyad menuju Kufah untuk mencegah Husain masuk ke Irak dan meredam pemberontakan penduduk Kufah terhadap otoritas kekhalifahan. Saat Ubaidullah bin Ziyad tiba di Kufah, masalah ini sudah sangat memanas. Ia terus menanyakan perihal ini hingga akhirnya ia mengetahui bahwa kediaman Hani bin Urwah adalah sebagai tempat berlangsungnya pembaiatan dan di situ juga Muslim bin Aqil tinggal. Ubaidullah menemui Hani bin Urwah dan menanyakannya tentang gejolak di Kufah. Ubaidullah ingin mendengar sendiri penjelasan langsung dari Hani bin Urwah, walaupun sebenarnya ia sudah tahu tentang segala kabar yang beredar. Dengan berani dan penuh tanggung jawab terhadap keluarga Nabi, Muslim bin Aqil adalah keponakan Nabi. Hani bin Urwah mengatakan, "Demi Allah, sekiranya Muslim bin Aqil bersembunyi di kedua telapak kakiku ini, aku tidak akan memberitahukannya kepadamu." Ubaidullah lantas memukulnya dan memerintahkan agar ia ditahan. Mendengar kabar bahwa Ubaidullah memenjarakan Hani bin Urwah, Muslim bin Aqil bersama 4.000 orang yang membaiatnya mengepung istana Ubaidullah bin Ziyad. Pengepungan itu terjadi di siang hari. Ubaidullah bin Ziyad merespon ancaman Muslim dengan mengatakan akan mendatangkan sejumlah pasukan dari Syam. Ternyata gerakan Ubaidullah membuat takut Syiah, pembela Husain ini. Mereka pun berkhianat dan berlari meninggalkan Muslim bin Aqil hingga tersisa 30 orang saja yang bersama Muslim bin Aqil. Dan belumlah matahari terbenam, hanya tersisa Muslim bin Aqil seorang diri. Muslim pun ditangkap dan Ubaidullah memerintahkan agar ia dibunuh. Sebelum dieksekusi, Muslim meminta izin untuk mengirimkan surat kepada Husain. Keinginan terakhirnya dikabulkan oleh Ubaidullah bin Ziyad. Isi surat Muslim kepada Husain adalah, "Pergilah, pulanglah kepada keluargamu. Jangan engkau tertipu oleh penduduk Kufah. Sesungguhnya penduduk Kufah telah berkhianat kepadamu dan juga kepadaku. Orang-orang pendusta itu tidak memiliki pandangan untuk mempertimbangkan masalah." Muslim bin Aqil pun dibunuh. Pada saat itu adalah hari Arafah. Husain berangkat dari Mekah menuju Kufah di hari Tarwiyah. Banyak para sahabat Nabi menasehatinya agar tidak pergi ke Kufah. Di antara yang menasehatinya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Amr, saudara tiri Husain, Muhammad al-Hanafiyah, dan lain-lain. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah seorang penasihat untukmu dan aku sangat menyayangimu. Telah sampai berita bahwa orang-orang yang mengaku sebagai syiahmu atau pembelamu di Kufah menulis surat kepadaku. Mereka mengajakmu untuk bergabung bersama mereka. Janganlah engkau pergi bergabung bersama mereka, karena aku mendengar ayahmu, Ali bin Abi Thalib, mengatakan tentang penduduk Kufah. Demi Allah, aku bosan dan benci kepada mereka. Demikian juga mereka bosan dan benci kepadaku. Mereka tidak memiliki sikap memenuhi janji sedikit pun. Niat dan kesungguhan mereka tidak ada dalam satu permasalahan. Mereka juga bukan orang-orang yang bersabar ketika menghadapi pedang." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku hendak menyampaikan kepadamu beberapa kalimat. Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian memberikan dua pilihan pada beliau antara dunia dan akhirat. Maka beliau memilih akhirat dan tidak menginginkan dunia.
engkau adalah darah dagingnya. Demi Allah, tidaklah Allah memberikan atau menghindarkan kalian dari suatu hal, kecuali hal itu adalah hal yang terbaik untuk kalian. Husain tetap enggan membatalkan keberangkatannya. Abdullah bin Umar pun menangis lalu mengatakan, aku titipkan engkau kepada Allah dari pembunuhan. Setelah meneruskan keberangkatannya, datanglah kabar kepada Husain tentang tewasnya Muslim bin Aqil. Husain pun sadar bahwa keputusannya ke Irak keliru dan ia hendak pulang menuju Mekah dan Madinah. Namun anak-anak Muslim mengatakan, janganlah engkau pulang sampai kita menuntut hukum atas terbunuhnya ayah kami. Karena menghormati Muslim dan berempati terhadap anak-anaknya, Husain akhirnya tetap berangkat menuju Kufah dengan tujuan menuntut hukuman bagi pembunuh Muslim. Bersamaan dengan itu, Ubaidullah bin Ziyad telah mengutus Al-Huru bin Yazid Al-Tamimi dengan membawa 1000 pasukan untuk menghadang Husain agar tidak memasuki Kufah. Bertemulah Al-Huru dengan Husain di Qadisyah. Ia mencoba menghalangi Husain agar tidak masuk ke Kufah. Husain mengatakan, celakalah ibumu, menjauhlah dariku. Al-Huru menjawab, demi Allah, kalau saja yang mengatakan itu adalah orang selainmu, akan aku balas dengan menghinanya dan menghina ibunya. Tapi yang akan aku katakan kepadamu, ibumu adalah wanita yang paling mulia, radhiyallahu anha. Saat Husain menginjakan kaki di daerah Karbala, tibalah 4000 pasukan lainnya yang dikirim oleh Ubaidullah bin Ziyad dengan pimpinan pasukan Umar bin Sa'ad. Husain mengatakan, apa nama tempat ini? Orang-orang menjawab, ini adalah daerah Karbala. Kemudian Husain menanggapi, karbun atau musibah dan bala atau bencana. Melihat pasukan dalam jumlah yang besar, Husain radhiyallahu anhu menyadari tidak ada peluang baginya. Lalu ia mengatakan, aku ada 2 alternatif pilihan. 1, kalian mengawal menjamin keamananku pulang. Atau 2, kalian biarkan aku pergi menghadap Yazid di Syam. Engkau pergi menghadap Yazid, tapi sebelumnya aku akan menghadap Ubaidullah bin Ziyad terlebih dahulu, kata Umar bin Sa'ad. Ternyata Ubaidullah menolak jika Husain pergi menghadap Yazid. Ia menginginkan agar Husain ditawan menghadapnya. Mendengar hal itu, Husain menolak untuk menjadi tawanan. Terjadilah peperangan yang sangat tidak imbang antara 73 orang di pihak Husain berhadapan dengan 5000 pasukan Irak. Kemudian 30 orang pasukan Irak dipimpin oleh Al-Huru bin Yazid At-Tamimi membelot dan bergabung dengan Husain. Peperangan yang tidak imbang itu menewaskan semua yang mendukung Husain, hingga tersisa Husain seorang diri. Orang-orang Kufah merasa takut dan segan untuk membunuhnya. Masih tersisa sedikit rasa hormat mereka kepada darah keluarga Nabi Muhammad SAW. Namun, ada seorang laki-laki yang bernama Amr bin Zi al-Jawishan. Semoga Allah menghinakannya, melemparkan panah lalu mengenai Husain. Husain pun terjatuh lalu orang-orang mengeroyoknya. Husain akhirnya syahid. Semoga Allah meridhoinya. Ada yang mengatakan Amr bin Zi al-Jawishan yang memotong kepala Husain, sedangkan dalam riwayat lain, orang yang menggorok kepala Husain adalah Sinan bin Anas. Allahu alam. Yang perlu diketahui, Ubaidullah bin Ziyad, Amr bin Zi al-Jawishan, dan Sinan bin Anas adalah pembela Ali atau syiahnya Ali di perang Siffin. Ini adalah sebuah kisah pilu yang sangat menyedihkan. Celaka dan terhinanya orang-orang yang turut serta dalam pembunuhan Husain dan Ahlul Bait yang bersamanya. Bagi mereka kemurkaan dari Allah. Semoga Allah merahmati dan meridhoi Husain dan orang-orang yang tewas bersamanya. Di antara Ahlul Bait yang terbunuh bersama Husain adalah anak-anak Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Muhammad, Utsman, Ja'far, dan Abbas. Anak-anak Husain bin Ali, Ali al-Akbar dan Abdullah. Anak-anak Hasan bin Ali, Abu Bakar, Abdullah, Qasim. Anak-anak Aqil bin Abi Thalib, Ja'far, Abdullah, Abdurrahman, dan Abdullah bin Muslim bin Aqil. Lalu yang terakhir ada anak-anak dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, yaitu Aun dan Muhammad. Dari Ummu Salamah bahwasanya Jibril datang kepada Nabi SAW. Jibril mengatakan, apakah engkau mencintai Husain wahai Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, tentu. Jibril melanjutkan, sesungguhnya umatmu akan membunuhnya. Kalau engkau mau, akan aku tunjukkan tempat di mana ia akan terbunuh. Kemudian Nabi diperlihatkan tempat tersebut, sebuah tempat yang dinamakan Karbala. Hadis riwayat Ahmad dalam Fadilul Asy-Syahabah. Ia mengatakan hadis ini hasan. Adapun berita-berita bahwa langit menurunkan hujan darah, dinding-dinding yang berdarah, batu yang diangkat lalu di bawahnya terdapat darah, dan lain-lain. Karena sedih dengan tewasnya Husain, berita-berita ini tidak bersumber dari rujukan yang syahih. Tidak ada kemaslahatan dalam dunia maupun akhirat dari sikap Husain alaihi salam yang keluar menuju Irak. Oleh karena itu, banyak sahabat Nabi yang berusaha mencegahnya dan melarangnya berangkat ke Irak.
Husain pun menyadari hal itu dan ia sempat hendak pulang. Namun, anak-anak Muslim bin Aqil memintanya mengambil sikap atas terbunuhnya ayah mereka. Husain dengan penuh tanggung jawab tidak lari dari permasalahan ini. Dari peristiwa ini, tampaklah kezaliman dan kesombongan orang-orang Kufah atau Syiahnya Husain terhadap ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya Husain alaihi salam menuruti nasihat para sahabat, tentu tidak terjadi peristiwa ini. Akan tetapi, Allah telah menetapkan takdirnya. Terbunuhnya Husain ini tentu saja tidak sebesar peristiwa terbunuhnya para nabi, semisal dipenggalnya kepala Nabi Yahya oleh seorang raja, karena calon istri raja tersebut meminta kepala Nabi Yahya bin Zakaria sebagai mahar pernikahan. Demikian juga dibunuhnya Nabi Zakaria oleh Bani Israel dan nabi-nabi lainnya. Demikian juga dengan dibunuhnya Umar dan Utsman. Semua kejadian itu lebih besar dibanding dengan peristiwa dibunuhnya Husain alaihi salam. Tidak diperbolehkannya bagi umat Islam apabila disebutkan tentang kematian Husain, maka ia meratap dengan memukul-mukul pipi atau merobek-robek pakaian atau bentuk ratapan yang semisalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menampar pipi dan merobek saku bajunya." Hadis riwayat Bukhari. Seorang muslim yang baik apabila mendengar musibah ini, hendaknya ia mengatakan sebuah kalimat yang Allah tuntunkan dalam firman-Nya. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, maka mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Tidak pernah diriwayatkan bahwa Ali bin Husain atau putra Muhammad atau Ja'far Asy-Syiddiq atau Musa bin Ja'far radhiyallahu anhu, para imam dari kalangan ahlul bait maupun selain mereka pernah memukul-mukul pipi mereka atau merobek-robek pakaian atau berteriak-teriak dalam rangka meratapi kematian Husain. Tirulah mereka kalau engkau tidak bisa serupa dengan mereka, karena meniru orang-orang yang mulia itu adalah kemuliaan. Tidak seperti orang-orang mengaku Syiah atau pembela Husain. Syiahnya ahlul bait Nabi pada hari ini. Mereka merusak anggota tubuh, memukul kepala dan tubuh dengan pedang dan rantai. Mereka katakan kami bangga menyucurkan darah bersama Husain. Demi Allah, sekiranya mereka berada pada hari di mana Husain terbunuh, mereka akan turut serta dalam kelompok pembunuh Husain, karena mereka adalah orang-orang yang selalu berkhianat. Dalam permasalahan ini, Yazid sama sekali tidak ikut campur. Aku mengatakan hal ini bukan untuk membela Yazid, tetapi hanya untuk mendudukan permasalahan yang sebenarnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Yazid bin Muawiyah tidak memerintahkan untuk membunuh Husain. Ini adalah kesepakatan para ahli sejarah. Yazid hanya memerintahkan Ubaidullah bin Ziyad agar mencegah Husain untuk memasuki wilayah Irak. Ketika Yazid mendengar tewasnya Husain, Yazid pun terkejut dan menangis. Setelah itu Yazid memuliakan keluarga Husain dan mengamankan anggota keluarga yang tersisa sampai ke darah mereka. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa Yazid merendahkan perempuan-perempuan ahlul bait lalu membawa mereka ke Syam, ini adalah riwayat yang batil. Banu Umayyah, keluarga Yazid, selalu memuliakan Bani Hashim atau keluarga Rasulullah. Sebelumnya, Yazid telah mengirimkan surat kepada Husain ketika di Mekah. Ternyata, saat surat itu tiba, Husain telah berangkat menuju Irak. Surat itu berisikan syair dari Yazid untuk melunakkan hati Husain agar tidak berangkat ke Irak, dan Yazid juga menyatakan kedekatan kekerabatan mereka. Bibi Yazid, Ummu Habibah, adalah istri Rasulullah dan kakek Yazid, dan Husain adalah saudara kembar. Tidak ada riwayat yang syahih yang menyatakan bahwa kepala Husain dikirim kepada Yazid di Syam. Husain tewas di Karbala dan kepalanya didatangkan kepada Ubaidullah bin Ziyad. Tidak diketahui di mana makamnya dan makam kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.